Kerajaan gaib di Indonesia tidak pernah ada matinya. Meskipun belum terbukti mengenai kebenaran keberadaannya. Tapi masyarakat Indonesia mempercayai bahwa kerajaan tersebut benar-benar ada. Bahkan, sebagian besar dari mereka rela menyepi dan bersemedi di tempat-tempat yang dipercaya merupakan lokasi dari kerajaan gaib. Tujuan mereka bermacam-macam, mulai dari ingin mendapatkan karomah, pesugihan, bantuan dari penghuninya hingga hanya sekedar iseng. Legenda ini merupakan kisah turun-temurun dari leluhur kita, dan setiap daerah di Indonesia memiliki kisah tersendiri mengenai keberadaan kerajaan gaib. Konon, terdapat 6 kerajaan gaib terkuat di Indonesia di mana kekuatannya tidak bisa ditandingi. Bahkan, makhluk gaib yang menjadi bagian dari kerajaan tersebut ikut andil dalam melindungi bangsa Indonesia. Kira-kira apa saja 5 kerajaan tersebut? Berikut kita bahas secara lebih detail. 1. Kerajaan Gaib Pajajaran Prabu Siliwangi. Pajajaran adalah kerajaan Hindu terbesar yang terdapat di Jawa Barat. Tidak begitu jelas siapa pendiri dan kapan berdirinya. Namun dari sekian banyak raja yang pernah memimpin, Prabu Siliwangi lah yang paling dikenal dan disukai rakyatnya. Prabu Siliwangi menciptakan senjata kujang, berbentuk melengkung dengan ukiran harimau di tangkainya. Senjata tersebut kemudian dijadikan lambang untuk Provinsi Jawa Barat. Bahkan, sampai dengan hari ini muncul banyak imitasi dari senjata kujang, yang diisi dengan energi khusus oleh orang pintar untuk meningkatkan kewibawaan layaknya Prabu Siliwangi. Sejarah pun mencatat bahwa Prabu Siliwangi ketika meminum air dari curug, dihadang oleh siluman harimau putih hingga terjadi pertarungan hebat di antara keduanya. Berkat kesaktian, Prabu Siliwangi mampu mengalahkan dan menjadikan harimau putih tersebut sebagai pengikut setianya. Sampai dengan hari ini, keberadaan Prabu Siliwangi dan kerajaan Pajajaran tidak diketahui akhirnya. Keduanya menghilang bersamaan dengan konflik internal kerajaan, maka dipercaya masyarakat adalah gaib. 2. Kerajaan Gaib Laut Selatan. Mitos abadi dan paling dipercaya oleh masyarakat Indonesia adalah keberadaan Ratu Pantai Selatan dan kerajaannya. Setiap kali diperbincangkan, ia selalu membawa kontroversi dan kaitannya dengan Raja Kerajaan Mataram dan keturunannya. Sebuah kisah yang paling dipercaya adalah Ratu Pantai Selatan yang sebelumnya merupakan permaisuri Prabu Siliwangi. Ia melakukan merekso atau mengubah diri menjadi makhluk gaib dan menceburkan diri ke laut. Karena saat menceburkan diri itu ia sedang mengandung, maka janin kembar tersebut di kemudian hari menguasai pantai selatan Jawa dengan sebutan Nyi Roro Kidul. Sedangkan, di utara dikuasai oleh Dewi Lanjar. 3. Kerajaan Gaib Alas Purwo. Kerajaan jin terbesar di Indonesia dan berlokasi di Banyuwangi, Jawa Timur. Sejatinya Alas Purwo adalah hutan lindung yang diselimuti suasana mistis yang kental. Mungkin karena ketenangan dan kegaiban alas ini, banyak yang memanfaatkannya sebagai lokasi untuk bersemedi, termasuk juga Soekarno. Konon, pada zaman dulu hutan belantara ini dijadikan sebagai tempat berlindung bagi raja-raja yang tidak mau masuk Islam. 4. Kerajaan Gaib Gunung Merapi. Gunung Merapi dengan mak lampir sebagai pemeran utamanya. Karena aura mistisnya yang dahsyat inilah, tak salah apabila ia dipercaya sebagai salah satu lokasi kerajaan gaib terkuat di Indonesia. Gunung Merapi berada di Pulau Jawa dan menjadi salah satu dari 10 gunung berapi aktif paling berbahaya di dunia. Masyarakat percaya daerah bebatuan di dekat puncak merupakan pusat dari kerajaan gaib dan dipimpin oleh Eyang Merapi. Tempat ini bernama Pasar Bubrah. 5. Kerajaan Gaib Pulau Mas. Mistik tempat bersarangnya makhluk-makhluk astral. Selain Merapi, kota Indramayu pun dipercaya memiliki kerajaan gaib Pulau Mas dan berbentuk rawa-rawa. Seseorang dengan kepekaan batin yang tinggi mampu melihat adanya kerajaan besar nan megah disertai tembok kokoh terbuat dari emas. 6. Kerajaan Gaib Uwentira. Raja bernama Wiralodra ketika memimpin pembabatan hutan ditantang oleh Raja Gaib Werdinata yang pada saat itu sedang menguasai hutan. Pertarungan yang berlangsung selama 11 bulan itu berakhir damai dengan syarat Raja Wiralodra harus menikahi putri dari Raja Werdinata. Kerajaan Gaib Uwentira diyakini masih ada hingga saat ini dan tetap dipimpin oleh Raja Werdinata. Pulau Sulawesi juga memiliki kisah tersendiri mengenai keberadaan kerajaan gaib.
Makhluk gaib penghuni kerajaan gaib akan membuat suasana tempat itu menjadi terasa angker dan mistis. Pada waktu tertentu pun ia menampakkan diri pada orang-orang sekitar. Banyak yang meyakini dan tidak meragukan adanya kerajaan gaib yang disebut Wuwentira, yaitu sebuah kebun kopi yang terletak di antara kota Palu dan Kabupaten Parigi Motong. Jika Anda mengunjungi tempat ini, maka Anda akan menemukan sebuah tugu berwarna kuning. Demikian kisah 6 kerajaan gaib di Nusantara. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.